Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nas'alullah ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS dan juga yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas kitab Durusul Lughah. Durusul Lughah li ghairil natikina biha Dr. Abdul Rahim, juz tsani, juz yang kedua. Juz tsani, juz yang kedua. Nah, kita mulai pelajaran yang pertama di kesempatan kali ini. Silakan dibuka kitabnya. Silakan dilihat PDF-nya. Kita akan kaji bersama-sama kitab Durusul Lughah pelajaran yang pertama ini. Dan sebelum kita mulai langkah pertama, mohon disimak dulu kami bacakan. Kemudian langkah kedua, kami jelaskan sisi nahwunya dan juga disertai dengan artinya. Ad-darsul awal. Hashimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mudaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasimun. Kaifa haluka ya ustadu? La'allaka bi khair. Al-Mudaris. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hasim? Ana uhibbuka katsira. Ya Hasim. Innaka talibun dzakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistan anta aminal Hindi ya Hasim? Hasimun inni minal Hindi. Al-Mudarrisu wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aidan minal Hindi? Hasimun la, innahu min Pakistan. Al-Mudarrisu inna sa'ataka jamilatun ya Hasimu. Aminal Yabani hiya? Hasimun la, inna minal Hindi. Al-Mudarrisu aghaliyatun hiya am rakhisatun? Hasimun innaha rakhisatun jiddan. Inna bimi'ati rubiyatin faqat. Al-Mudarrisu kam akhan laka ya Hasim? Hasimun li salasatu ikhwan. Al-Mudarrisu atullabun hum? Hasimun la, innahum tujjarun. Al-Mudarrisu wa kam ukhtan laka? Hasimun li arba'atu akhwatin. Al-Mudarrisu afil hindil hunnal ana? Hasimun la, innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'abi wa ummi. Al-Mudarrisu atalibatun hunna? Hasimun la, innahunna mudarrisatun fil madrasati sanawiyyati. Nah, para peserta
bimbingan belajar bahasa online di LBS sekalian dan juga yang lainnya. Tadi telah kita baca ya percakapan di pelajaran ke-1 ini. Sekarang akan kita kaji materi pembahasan nahwu juga arti dari keyword ini. Kita lihat pembahasan di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamu. Ini isim, fi'il atau huruf. Maka jawabannya dia adalah isim. Ma'rifat atau nakirah. Jawabannya ma'rifat. Kemudian dia marfu, mansub atau majrur. Jawabannya dia marfu. Tahu dari mana marfu? Di dhamma. Kalau ada isim. Isim ma'rifat. Isim rofa. Isim rofa bersama ma'rifat. Terus terletak di awal kalimat, maka dia mubtada. Perhatikan, isim rofa ma'rifat terletak di awal kalimat maka mubtada. Berarti assalamu mubtada. Dia isim, dia rofa, dia ma'rifat terletak di awal kalimat. Tahu dari mana rofa? Di dhamma. Setiap mubtada pasti di dhamma gitu ya. Assalamu, semoga keselamatan. Alaikum atas kalian. Alaikum ini adalah gabungan antara huruf jar ala. Gabungan antara apa? Ala ketemu dengan dengan antum ketemu antum. Jadilah alaikum. Kalau kita udah tahu alaikum adalah gabungan antara ala dan antum, berarti alaikum disebut sibul jumlah gitu ya. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Tadi assalamu mubtada. Mana khobarnya? Maka jawabannya. Khobarnya adalah alaikum. Loh, berarti ini khobarnya gabungan ya? Ala dan antum. Iya. Perhatikan baik-baik. Khobar ada berapa macamnya? Macam-macam khobar. Atau bentuk khobar. Pertama apa? Isim dhahir. Kedua, jumlah. Maksud jumlah di sini bisa jumlah isimnya atau jumlah fi'liyah. Jumlah. Dalam kurung ismiyah atau fi'liyah. Kemudian yang ketiga, sibuhul jumlah. Ya. Alaikum. Apa isim dhahir? Tidak mungkin. Karena alaikum digabungan antara ala dan antum. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Tidak mungkin. Alaikum adalah sibul jumlah. Sibul jumlah itu kan gabungan antara harful jar dan isim setelahnya. Itu isim majrur. Jadi, alaikum saya khobar yang berupa apa tadi? Sibuhul jumlah. Kemudian wa. Ini adalah huruf atof. Kalau wa huruf atof ya sudah setelahnya atof. Atof itu pengikut. Pengikut dalam i'rab yang dihubungkan oleh huruf atof. Di antara huruf atof ada huruf wa. Jadi atof itu pengikut dalam i'rab yang dihubungkan oleh salah satu huruf atof.
Dirahmatu ini kenapa didhamma? Karena dia ngikut. Ikut mana? Ikut assalamu. Di atof. Dia bisa ngikut karena dihubungkan huruf atof, maka disebut atof. Dan dia tidak ditanu karena dia mudhaf. Lafzul jalalah Allah ini mudhafun ilaih. Wa juga huruf atof. Barakatuhu. Barakatun juga atof. Tidak ditanu karena dia mudhaf, mudhaf ilaih. Semoga keselamatan dan rahmatnya Allah dan barokahnya atas kalian. Kemudian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas kalian juga keselamatan dan rahmatnya Allah dan barokahnya. Oh, ini mana mubtada, mana khabarnya? Maka perhatikan tulisan saya ini. Apabila Afan, saya rubah ke A, Indonesia. Apabila khabar berupa sibhul jumlah dan mubtada berupa isim ma'rifat, maka boleh apa? Boleh khobar dimajukan. Hukumnya boleh. Ingat, apabila, ingat baik ini ya, ini sebuah kaidah. Apabila khobar berupa sibul jumlah, kan alaikum sibul jumlah, dan mubtada berupa isim ma'rifat, kan assalamu isim ma'rifat, maka boleh khobar dimajukan. Boleh khobar dimajukan. Tapi ingat syaratnya apa tadi? Khobarnya sibul jumlah, mubtada isim ma'rifat. Maka boleh khobar dimajukan. Tapi juga boleh diakhirkan. Ini bebas. Bebas ya. Assalamualaikum boleh atau Waalaikumsalam juga boleh. Secara hukum nahwu demikian. Nah, kemudian kita lanjut baris ketiga. Kaifa haluka ya ustadu. Kaifa ini istifham lil hal. Menanyakan keadaan. Dia mabni di atas fathah. Alias huruf terakhir saudi fathah. Kaifa bagaimana? Haluka. Halu dia di doma. Kenapa di doma? Maka dia sebagai mubtada yang diakhirkan. Kok bisa? Ya, bisa. Kaidahnya adalah apabila khobar berupa isim istifham maka dimajukan. Ya. Di sini kalau ini mubtada yang diakhirkan. Kenapa mubtada diakhirkan? Karena khobarnya berupa isim istifham, maka khobar dimajukan. Sebabnya khobarnya isim istifham, maka kaifanya maju. Isim istifham sebagai khobar harus maju. Dan mubtadanya bergeser ke belakang. Gitu ya. Terus kenapa nggak ditanwa dia mudhaf? Kanya mudhafun ilaih. Kenapa kanya nggak dikasroh? Kan dia domir mabni di atas fathah ya. Ya huruf nida ustadu munada. La'alaka bi khair. Mudah-mudahan kamu baik-baik saja. Sekarang la'ala ini apa? Ka ini apa? La'alaka itu gabungan antara la'ala dengan anta. La'ala dan apa? Anta. Jadilah
La'alla. Ya, la'alla ini adalah huruf taroji. Huruf untuk pengharapan. Huruf untuk pengharapan. Mudah-mudahan kamu kan berharap, gitu ya. Dan dia termasuk saudara Ina. Termasuk saudara Ina. Saudara Ina. Sehingga butuh kepada isim dan khobarnya. Dan saudara Ina. Sehingga butuh kepada isim dan khobarnya. Apa itu isim Ina? Isim Ina mubtada yang kemasukan Ina. Jadi kalau tanya apa itu isim Ina? Isim la'ala, kita bahas isim la'ala ya. Isim la'ala ya mubtada yang kemasukan la'ala. Berarti ini kan kalau kita buang la'alanya kan asalnya anta bi khairin. Asalnya adalah apa tadi? Anta bi khairin. Jadi aslinya adalah anta bi khairin. Kamu baik-baik saja. Anta mubtada bi khair, khobar mubtada sibul jumlah. Kemasukan la'ala, jadi la'allaka bi khair. Ya anta menjadi ka, dan ka ini isimnya la'ala. Bi khair, khobarnya la'ala berubah sibul jumlah. Ya khobarnya la'ala itu ya asalnya khobarnya mubtada ya. Kalau la'ala saudara Ina berarti isimnya harus mansub. Ya ka ini pada asalnya mansub, tapi karena dia isim mabni tetap seperti itu. Maka dikatakan dalam posisi nasab. Nah, sampai 3 baris ini dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi fokus kita bukan belajar percakapannya, tapi kita belajar nahwu dari kitab Durusul Lughah. Jadi nanti judul kita belajar nahwu dari kitab Durusul Lughah pelajaran pertama jilid kedua. Ada pertanyaan? Jadi kita kaji nahwunya semuanya. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran di sini. Saya udah paham ya? Mau tanya langsung atau chat? Mau langsung bisa, silahkan mau langsung. Saya aktifkan audio. Bismillah. Afwan Ustadz, ini yang sibhul jumlah. Sibhul jumlah kemarin saya ditanya teman, sibhul jumlah itu apa Jadi sibhul jumlah itu sibhulnya apa, jumlahnya kan kalimat. Nah itu kan perpaduan antara huruf jar dengan isim setelahnya atau dorof dengan isim setelahnya. Lah yang teman Ana tanyakan itu sibhulnya itu apa? Kalau jumlahnya itu kan kalimat, itu yang pertama. Untuk yang kedua, la'alaka bi khairin. Kalau misalnya la'alaka itu kan mubtada dari kemasukan la'ala jadi isim la'ala. Kemudian bi khairinnya itu kan khobar dari la'ala. Sedangkan khobar itu kan dia marfu. Kenapa kok jadi majrur gitu Ustaz? Apa karena ada huruf jarnya bi? Itu saja sementara insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, kita jawab. Yang pertama tadi berkaitan tadi lupa. Yang pertama tadi satu-satu Sibhul jumlah Ustaz. Sibhulnya itu apa? iya.
Kalimat Shibuhu juga kata syabiha yashbahu. Dari kata syabiha yashbahu. Apa arti syabiha? Kita jawab. Tadi gini ya, kita tulis ya biar jelas. Tadi shibuhu itu artinya menyerupai. Itu bahasa Arab shibuhu itu. Shibuhu artinya menyerupai. Jumlah kalimat. Jadi kalau kita artikan mudahnya, shibuhul jumlah itu menyerupai kalimat. Kenapa bisa dikatakan menyerupai kalimat? Karena sudah tersusun dari dua kata. Kan dikatakan kalimat itu apabila tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian memiliki makna yang sempurna. Ya shibuhul jumlah, dia sudah tersusun dari dua kata. Bahkan dia juga punya makna. Hanya saja belum sempurna. Maka dikatakan menyerupai kalimat. Sudah serupa dengan kalimat, tapi belum jadi kalimat. Sudah tersusun dari dua kata. Sudah punya makna. Hanya kurang sempurnanya itulah. Itulah makna dari sibul jumlah. Yang kedua tentang khobar. Masih saya tulis di sini bentuk-bentuk khobar. Ada isim dohir, ada sibul jumlah, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Khobar itu memang hukum asalnya marfu di dhamma. Itu ya. Tapi kalau berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibul jumlah, gimana? Kembali saya katakan. Sibul jumlah itu satu kata atau dua kata? Sibul jumlah dua kata. Bi khairin. Ini khobarnya bukan khair saja. Kalau mengatakan khobarnya khair saja salah. Kalau khobarnya khair, harusnya khairun. Tapi khobarnya adalah bi khairin. Gabungan antara huruf jar dan isim setelahnya. Jadi khobarnya gabungan. Gabungan dua kata. Kalau gabungan tidak bisa kita katakan dia dhamma, fathah atau kasroh. Kan dia gabungan. Bukan satu kata. Nanti kalau kita belajar i'rab, kita katakan dalam kondisi marfu atau kondisi rofa. Bi khair ini kondisinya rofa, tapi dia nggak bisa dirofa karena dia gabungan dua kata. Jumlah ismiyah juga demikian. Jumlah fi'liyah juga demikian. Gitu ya. Yang bisa di-i'rab dhamma itu kan kalau isim dohir yang hanya satu kata. Tapi kalau dua kata, ya gimana kita mau memberi dhamma, kan dia dua kata. Lebih-lebih yang tiga kata. Itu penyebabnya. Karena dia gabungan. Khobarnya bukan satu kata, tapi gabungan dari dua kata. Bi khair ini misalnya. Khobarnya bukan khair. Kalau katakan khair salah. Khobarnya juga bukan bi, tapi gabungan bi khairin. Nanti kita katakan bi khair khobar, mubtada, huruf asul jumlah, dia fi mahali rofin, dalam posisi rofa. Tapi dia nggak bisa dirofa. Nggak bisa didoma karena gabungan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang lain? Nggak apa-apa. Mumpung masih awal, silahkan sampaikan yang masih mengganjal. Daripada nanti-nanti sudah lewat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau barik adik, izin bertanya. Karena yang sering bingung itu khobar itu ada di awal, ada di tengah, apa di akhir itu, Ustaz? Oh ya. Tadi Ustaz bilang pengertian khobar ya. Tadi saya bilang pengertian khobar adalah, tak tulis lagi ya. Mubtada dulu lah. Mubtada dulu kan. Mubtada dulu. Harus paham dulu pengertian mubtada dan khobar dulu.
mubtada, isim, rofa, ma'rifat, serta di awal kalimat. Gitu ya. Jadi hukum asalnya mubtada di awal kalimat. Hukum asalnya. Misal gini ya saya bilang. Hukum asalnya sholat itu dengan berdiri. Tapi kalau ada sebab, ada uzur, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Gitu kan ya? Boleh dengan terlentang, itu kan ada sebabnya. Demikian juga mubtada. Hukum asalnya terletak di awal kalimat. Tapi dia bisa tidak terletak di awal kalimat. Seperti orang itu bisa sholat dengan duduk karena ada sebabnya. Ini juga demikian mubtada. Hukum asal di awal kalimat. Tapi dia bisa tidak di awal kalimat kalau ada sebabnya. Apa sebabnya? Lihat sini. Apabila khobar berupa sibul jumlah, mubtadanya berupa isim ma'rifat. Ini sebabnya. Kalau khobarnya sibul jumlah, ini sebabnya ya. Di antara sebabnya, khobar berupa sibul jumlah. Terus mubtada isim ma'rifat, maka boleh. Ini tidak harus, tidak wajib. Tapi boleh dibolak-balik. Boleh dibolak-balik. Gitu ya, paham ya? Jadi ada hukum asal, terus ada pengecualian. Gitu. Seperti dalam hukum Islam, itu kan ada hukum asalnya begini, tapi nanti dikecualikan. Dalam nahwu pun juga demikian. Hukum asal demikian, kemudian ada pengecualian. Tentu pengecualian ada syarat-syaratnya. Seperti orang boleh sholat dengan duduk kapan? Ada syaratnya. Ada ketentuannya. Tidak boleh asal-asalan begitu. Begitu ya. Difahami dulu. Memang hukum asal dia di depan. Terus tadi dalam kalimat tanya. Ya, ini kan. Ini juga mubtada dibelakangkan. Kenapa? Karena khobarnya berupa isim istifham. Syaratnya isim istifham. Kalau bukan isim istifham nggak bisa. Khobarnya isim istifham, maka khobarnya dimajukan. Ini syaratnya. Di antara syarat atau ketentuannya. Kalau nggak ada ketentuan demikian, nggak bisa. Kembali ke hukum asalnya. Gitu ya. Tadi ada pertanyaan lagi di chat ya. Hadzal baitu. Saya tulis. Ini berkaitan dengan tentunya di jilid 1 pelajaran 8 ya. Tapi ini bagus kita pahami dulu. Afan. Kita banyak diskusi aja ya. Biar semakin paham. Lihat, saya bilang hadza baitun. Hadza baitun. Satu lagi, hadzal baitu. Mudahnya kita lihat secara tulisan ya. Sama atau beda? Maka jawabannya beda. Hadza baitun, baitunnya tidak didahului alif lam. Hadzal baitu, al baitu didahului alif lam. Tentu ya berbeda. Tentu berbeda. Dua hal yang sangat berbeda. Dua hal yang sangat berbeda. Nggak bisa disamakan. Karena yang atas tidak didahului alif lam, yang bawah didahului alif lam. Kalau hadza baitun, ini sebuah rumah. Hadzal baitu, rumah ini beda. Hadza baitun, hadzanya mubtada, baitun khobar. Ini sudah kalimat sempurna. Ada mubtada, ada khobar sempurna. Kalau hadzal baitu, rumah ini belum kalimat sempurna. Kenapa? Karena belum ada khobar. Hadza mubtada, al-baitu badal. Rumah ini, saya gini, kita tambahkan kata nanti baru sempurna. Lalu rumah ini, hadzal baitu
jadidun. Rumah ini baru. Jadidun sebagai khobar. Baru sempurna kalimatnya. Rumah ini baru. Kalau kita hanya bilang rumah ini, nggak sempurna. Karena belum ada khobarnya. Gitu ya. Terus di chat ada pertanyaan lagi. Tadi mana? Saya lihat dulu. Jumlah fi'liyah apa bisa dikatakan kata kerja? Tidak bisa. Kata kerja ya kata kerja saja. Kalau jumlah fi'liyah itu kalimat yang tersusun, saya tulis ya. Jumlah fi'liyah kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Atau dari fi'il dan fa'il dan maf'ulun. Ya, kalau kata kerja itu bahasa Arabnya fi'il. Kata kerja bahasa Arabnya fi'il. Jadi, kalau fi'il saja belum jumlah. Dia butuh apa? Butuh fa'il. Jadi, kalau kata kerja saja, ya belum jumlah. Harus dikasih fa'ilnya. Baru dikatakan jumlah fi'liyah. Tapi awalnya fi'il dulu, terus fa'il. Atau jumlah fi'liyah bisa juga fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Jadi bisa dua kata, yaitu fi'il dan fa'il. Bisa tiga, fi'il dan fa'il dan maf'ulun bih. Kalau hanya kata kerja, belum. Kata kerja sendiri. Bahkan kata dalam bahasa Arab dibagi jadi tiga. Ada isim, itu kata benda, ada fi'il, kata kerja, ada huruf. Kalau fi'il saja belum jumlah. Jadi kalau jumlah itu, jumlah fi'liyah ya. Pertama fi'il, kemudian ada fa'il. Atau pertama fi'il, kedua fa'il, dan maf'ulun bih. Gimana? Bisa paham? Sudah? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Saya ingin kita fokus ke nahwunya. Jadi bukan sekedar belajar percakapannya atau artinya, tapi sedikit demi sedikit program kita ini adalah belajar nahwunya. Pelan-pelan kita kaji nahwunya. Walaupun hanya dapat berapa baris, tidak mengapa. Tapi kita belajar nahwunya. Sudah? Udah? Cukup sekian dulu. Selalu kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Kita fokus ke nahwunya. Kita kaji nahwu dari kitab ini tentu dengan cara sedikit demi sedikit. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada kekurangannya itu dari diri kami pribadi, kami mohon maaf. Jika ada benarnya, itu semua dari Allah datangnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur sangat barakallahu fiik.